Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan kisah Wali Paidi kembali. Namun sebelum ke kisahnya, jika berkenan, silakan subscribe, like, komen dan share, serta aktifkan lonceng untuk mendapatkan notifikasi kisah-kisah terbaru dari channel ini. Desa tepian sawah adalah tempat di mana waktu terasa berjalan sedikit lebih lambat. Di sini, ritme kehidupan ditentukan oleh musim tanam dan panen, suara azan dari langgar tua, dan tentu saja, celetukan-celetukan Wali Paidi yang seringkali membuat orang mengernyitkan dahi sebelum akhirnya tersenyum atau malah termenung. Paidi, lelaki parubaya yang penampilannya tak pernah berubah, kemeja flanel andalan yang entah sudah berapa kali dicuci hingga warnanya seperti lukisan abstrak, celana komprang hitam favoritnya, dan sandal jepit beda warna yang seolah sudah menyatu dengan kakinya, adalah bagian tak terpisahkan dari folklore desa itu. Sore itu, angin bertiup lembut membawa aroma tanah basah setelah gerimis sekejap. Paidi sedang menikmati ritual sorenya, duduk di gardu ronda bambu yang sedikit reyot, ditemani secangkir kopi tubruk hitam pekat tanpa gula dan sebungkus nasi kucing legendaris dari angkringan Mbah Karto. Nasi kucing Mbah Karto bukan sembarang nasi kucing. Porsinya memang mini, tapi sambal terinya punya tendangan yang pas, dan nasinya pulen karena dimasak pakai kayu bakar. Kata orang-orang, Mbah Karto punya resep rahasia yang bikin nasi kucingnya terasa beda. Wah, tumben Kang Paidi sarapan sore pakai menu spesial, sapa Pak Bejo, kepala dusun yang kebetulan lewat sepulang dari mengecek saluran irigasi sawahnya. Janggut tipisnya bergerak-gerak saat bicara. Paidi, yang sedang membersihkan sisa sambal teri di sudut bibirnya dengan punggung tangan, hanya nyengir lebar. Niki sanes sarapan Pak Bejo. Niki namung appetizer, ini bukan sarapan Pak Bejo. Ini cuma makanan pembuka, jawabnya. Makanan pembuka, memangnya habis ini mau ada hajatan di mana? Pak Bejo duduk di sebelah Paidi, mengeluarkan sebungkus rokok kretek dari sakunya. Hajatan besar Pak, hajatan mata, kata Paidi sambil menunjuk ke arah timur dengan dagunya. Di kejauhan, puncak Gunung Arjuna berdiri megah, sebagian tertutup awan sore yang mulai berwarna jingga. Besok pagi, matahari mau pentas di sana. Katanya tiketnya gratis, pemandangannya bintang 5. Saya mau nonton dari tribun VIP. Pak Bejo terbatuk kecil menahan tawanya. Tribun VIP, maksudmu puncak Arjuna? Enggak Pak, pengen lihat lebih dekat saja. Penasaran kayak apa rasanya matahari bangun tidur kalau dilihat dari kamarnya langsung, jawab Paidi dengan nada serius yang dibuat-buat. Pak Bejo menggelengkan kepala, sudah hafal dengan gaya bicara Paidi. Kamu ini ada-ada saja, mau naik Arjuna, sekarang juga, raut wajahnya berubah sedikit khawatir. Arjuna bukan gunung main-main, cerita keangkerannya sudah melegenda turun-temurun. Boten sakniki Pak, engkonek pun mantep bar isya, melaku santai mawon, tidak sekarang Pak. Nanti kalau sudah mantap habis isya, jalan santai saja, kata Paidi sambil menyeruput kopinya yang tinggal ampas. Kan lumayan, olahraga malam, hitung-hitung ronda keliling gunung. Ronda keliling gunung, astaga Paidi, Pak Bejo menepuk jidatnya pelan. Kamu bawa bekal apa memangnya? Nasi kucing Mbah Karto itu cuma cukup buat ganjal perut 5 menit. Di gunung itu dingin, medannya berat, belum lagi kalau ketemu yang aneh-aneh. Suaranya sedikit merendah saat menyebut kata aneh-aneh.
Paidi malah terkekeh. Ia menepuk-nepuk perutnya yang rata. Soal cukup gak cukup itu biar perut yang protes nanti pak. Sing penting niatnya lurus lempeng kayak jalan tol. Lagian, Gusti Allah kan maha kaya. Masa iya tamu yang datang baik-baik dibiarkan kelaparan atau kedinginan? Paling nanti juga dikasih pinjam selimut kabut atau ditawari singkong bakar sama mbah penunggu. Celotehnya lagi. Mbah penunggu nawari singkong bakar. Pak Bejo makin tak habis pikir. Yang ada kamu malah ditawari jadi temannya. Wah, kalau diajak temenan ya bagus toh pak. Nambah sedulur, nambah saudara, jawab Paidi enteng. Ia menghabiskan ampas kopinya, lalu berdiri. Enggak pun Pak Bejo, kulo tak uang suriin, ajeng siap-siap. Ya sudah Pak Bejo, saya pulang dulu, mau siap-siap. Siap-siap apa di? Siap-siap niat, jawab Paidi sambil nyengir. Lalu melangkah santai meninggalkan gardu ronda. Sandal jepit beda warnanya berbunyi plok, plok, di jalanan tanah desa. Pak Bejo hanya bisa memandang punggung Paidi yang menjauh sambil menggelengkan kepala dan tersenyum tipis. Dasar Paidi, moga-moga kepenak laku mudi, semoga enak perjalanan mudi, gumamnya pelan. Menyimpan sedikit kekhawatiran, tapi juga sebersih keyakinan aneh bahwa Paidi akan baik-baik saja. Di desa itu, semua orang tahu, Paidi memang beda. Malam semakin larut, suara jangkrik dan katak bersahutan mengisi keheningan desa. Setelah sholat isya berjamaah di langgar yang dindingnya terbuat dari anyaman bambu, Paidi tidak langsung pulang. Ia duduk sebentar di serambi langgar, melinting beberapa batang rokok tingwe dengan tembakau kasar dan kertas papir murahan. Tangannya begitu terampil, hasilnya rapi meski dibuat dalam cahaya lampu 5 watt yang remang-remang. Persiapannya untuk nonton sunrise di Arjuna ternyata sangat minimalis, bahkan bisa dibilang nekat menurut standar pendaki manapun. Ia hanya berganti celana komprang hitamnya dengan yang sedikit lebih tebal. Kemeja flanelnya tetap yang tadi sore, dan ia menambahkan selembar sarung kotak-kotak disampirkan di bahu, bukan untuk sholat, tapi katanya, buat jaga-jaga kalau anginnya ngajak kenalan. Bekal utamanya, sebotol air mineral ukuran sedang yang diikatkan di pinggang dengan tali rafia. Beberapa batang rokok tingwe hasil lintingannya tadi, sebuah korek api kayu cap 3 jago, dan sebuah senter kecil merek Butterfly yang cahayanya sudah mulai redup. Mungkin baterainya sudah seumur jagung. Tak lupa, tentu saja, sandal jepit beda warna kesayangannya. Yakin cuma bawa itu kan? Tanya Marjo, pemuda desa yang juga baru selesai sholat, melihat persiapan Paidi. Paidi menoleh, tersenyum. Cukup Jo, sing penting sanggup bismillah karo niat apik. Yang penting bawa bekal bismillah sama niat baik. Tapi kan gunung kan, dingin, gelap. Dingin dilawan rokok tingwe, gelap dilawan senter. Nek sentere mati, dilawan mata hati. Kalau senternya mati, dilawan mata hati, jawab Paidi sambil menepuk-nepuk dadanya. Marjo hanya bisa mengangguk, tak berani membantah lebih jauh. Ia tahu, berdebat soal logika dengan wali Paidi seringkali berakhir dengan kebingungan di pihaknya sendiri. Dengan langkah ringan, Paidi meninggalkan pelataran langgar, berjalan menuju jalan setapak di ujung desa yang merupakan gerbang tak resmi menuju jalur pendakian Gunung Arjuna. Udara malam terasa sejuk, langit cerah bertabur bintang. Suara langkah sandal jepitnya menjadi satu-satunya irama yang menemaninya memasuki keheningan lereng gunung. Ia berjalan santai, tidak terburu-buru. Ritme langkahnya konstan, napasnya teratur. Sesekali ia berhenti bukan karena lelah,
Tapi karena melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, kelompok kunang-kunang yang menari di antara semak belukar, suara burung malam yang aneh, atau sekadar ingin menikmati hembusan angin yang membawa aroma bunga hutan. Sekitar 1 jam berjalan, jalur mulai menanjak dan berbatu. Di sebuah tikungan, ia berpapasan dengan rombongan pendaki 4 anak muda yang tampak kepayahan berjalan turun dalam kegelapan, diterangi headlamp mereka yang terang benderang. Mereka tampak kaget melihat sosok Paidi berjalan naik sendirian dengan penerangan seadanya. Bapak, mau naik pak? Malam-malam begini? Sapa salah satu dari mereka, seorang pemuda berjaket tebal. Enggeh mas, mau numpang lihat matahari bangun tidur besok pagi, jawab Paidi ramah. Sendirian pak? Berani sekali, timpal gadis di sebelahnya, wajahnya terlihat sedikit cemas. Jalurnya lumayan susah loh pak, licin, terus banyak cabang. Kami saja tadi hampir kesasar pas turun. Paidi tersenyum lebar. Alhamdulillah ndak sendirian mbak. Niki ditemani sama Sing Kagungan Dalan. Ini ditemani sama yang punya jalan, jawabnya sambil menepuk-nepuk sandalnya. Maksudnya pak? Pemuda tadi mengerutkan kening. Niki GPS kulo mas. Ini GPS saya mas, kata Paidi sambil mengangkat kaki kanannya sedikit, menunjukkan sandal jepit hijaunya. Namanya ijo navigator. Nek gatel telapak kanan, berarti kudu belok kanan. Nek sing kiri sing gatel. Ia mengangkat kaki kirinya yang bersandal biru butut, namanya biru direction, berarti kudu belok kiri. Nek anteng kabeh, engge lurus mawon. Kalau diam semua, ya lurus saja. Rombongan pendaki itu terdiam sejenak, lalu tertawa bersama. Mereka mengira bapak di depan mereka ini sedang melawak untuk mencairkan suasana. Bapak ini bisa saja, kata si gadis sambil tersenyum. Tapi serius pak, hati-hati ya, bawa peta atau kompas. Boten bawa mbak, kompas terbaik diku mana? Tidak bawa, mbak. Kompas terbaik itu hati, jawab Paidi lagi. Kali ini senyumnya sedikit lebih misterius. Sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, Paidi sudah pamit. Monggo mas, mbak, kulo tak melampariin. Ndak kesiangan mangke sunrise ipun, silakan mas, mbak. Saya jalan dulu, nanti keburu siang sunrise-nya. Ia kembali melangkah, ringan dan pasti, menapaki jalur berbatu yang menanjak dalam keremangan malam. Para pendaki muda itu hanya bisa memandanginya dengan campuran rasa heran, geli, dan sedikit rasa takjub. Cara bapak itu berjalan di medan sulit dengan sandal jepit tampak begitu mudah. Perjalanan terus berlanjut. Paidi semakin masuk ke dalam hutan yang lebih lebat. Pohon-pohon menjulang tinggi, menutupi cahaya bintang. Suasana menjadi lebih sunyi, hanya suara langkahnya dan desah angin di antara dedaunan. Senter kecil merek Butterfly di tangannya mulai berulah. Cahayanya yang tadi sudah redup kini semakin mirip kunang-kunang sekarat, berkedip-kedip sebelum akhirnya padam total. Gelap gulita seketika menyergap. Pendaki biasa pasti sudah panik setengah mati. Tapi Paidi, ia malah berhenti dan berjongkok di atas batu besar di pinggir jalur. Walah, lampunya enjalu pensiun dini. Wah, lampunya minta pensiun dini, gumamnya pada diri sendiri. Ia tidak mengumpat atau mencoba memukul-mukul senter itu. Ia hanya memasukkannya kembali ke saku celananya. Yo wes, nek peteng yo leren disik. Ngudut sedelo ben padang pikirane, ya sudah, kalau gelap ya istirahat dulu. Merokok sebentar biar terang pikirannya, katanya lagi.
Dengan tenang, ia mengeluarkan tembakau kasar dan papir dari sakunya, melinting sebatang rokok dengan gerakan lihai dalam gelap. Setelah jadi, ia menyulutnya dengan korek api kayu. Ces, nyala api kecil menerangi wajahnya sesaat, lalu padam. Kini hanya ada titik merah membara di ujung rokok tingwenya. Ia menghisap rokoknya dalam-dalam, menghembuskan asapnya perlahan. Aneh bin ajaib, bara api di ujung rokok tingwe Paidi itu tidak seperti bara rokok biasa. Pendarannya lebih terang, stabil, dan cukup kuat untuk menerangi area sekitar 1-2 meter di depannya. Jalur setapak yang tadi lenyap dalam kegelapan kini terlihat lagi, remang-remang namun cukup jelas. Paidi terkekeh pelan. Alhamdulillah, Gusti Allah maringi lampu cotet. Alhamdulillah, Gusti Allah memberi lampu kecil, gumamnya. Ia pun bangkit dan melanjutkan perjalanannya, diterangi oleh bara rokok tingwenya yang berpendar aneh. Ia berjalan sambil sesekali menghisap rokoknya, menjaga baranya tetap menyala terang. Semakin dalam ia masuk hutan, semakin terasa aura kehadiran lain. Bukan sesuatu yang jahat, tapi lebih seperti rasa ingin tahu dari para penghuni tak kasat mata. Terdengar suara ranting patah di kejauhan, padahal tak ada angin. Lalu suara seperti orang berbisik di balik pohon besar. Paidi cuek saja, terus berjalan sambil bersenandung lirih lagu Perahu Layar. Tiba-tiba, dari balik semak di sisi kiri jalur, muncul sepasang mata kuning berkilat menatapnya tajam. Disusul geraman rendah yang membuat bulu kuduk berdiri. Seekor macan kumbang hitam pekat, ukurannya sedikit lebih besar dari macan biasa, berdiri gagah menghalangi jalan. Otot-ototnya terlihat kekar di bawah cahaya remang bara rokok Paidi. Ini bukan macan biasa, melainkan ingon-ingon, peliharaan, atau jelmaan penunggu kawasan itu. Paidi berhenti. Ia tidak lari, tidak juga gemetar. Ia malah menatap balik mata kuning itu dengan tenang. Bara rokoknya masih menyala di mulutnya. "Lo Mbah Kumbang kok dereng tilem? Lo Mbah Kumbang kok belum tidur?" Sapanya ramah, seolah bertemu kenalan lama. "Nembe medal patroli engge, monggo, nek ajeng liwat riyin. Kulo tak minggir sekedap, baru keluar patroli ya, silakan, kalau mau lewat duluan. Saya minggir sebentar." Paidi benar-benar menepi sedikit, memberi jalan. Macan kumbang itu tampak terkejut dengan reaksi Paidi. Ia terbiasa melihat manusia lari ketakutan atau malah mencoba menyerang. Manusia di depannya ini malah menyapa ramah dan memberi jalan. Geramannya berhenti. Ia mengendus-endus udara sejenak, lalu menatap Paidi lagi, kali ini tanpa aura mengancam. Setelah beberapa saat hening, macan kumbang itu mengeluarkan suara dengkuran pelan, lalu melangkah anggun melewati Paidi dan menghilang kembali ke dalam kegelapan hutan. Paidi tersenyum. "Matur nuwun Mbah. Hati-hati engge, terima kasih Mbah." "Hati-hati ya," katanya pada kegelapan. Ia menghisap rokoknya lagi. Baranya kembali berpendar terang, lalu melanjutkan perjalanan seolah tidak terjadi apa-apa. Para penghuni hutan sepertinya mulai mengenali tamu tak biasa ini. Akhirnya, Paidi tiba di gerbang tak kasat mata alas Lali Jiwo. Area paling keramat sekaligus paling ditakuti di Gunung Arjuna. Kabut tebal langsung turun menyambutnya, lebih pekat dari sebelumnya, membawa hawa dingin yang terasa sampai ke tulang sumsum. Jarak pandang hanya sejengkal di depan wajah. Suara-suara aneh mulai terdengar lebih intens. Alunan gamelan yang mendayu-dayu tapi sumbang, suara perempuan menangis terseduh-seduh, tawa cekikikan anak kecil yang melengking, lalu hening seketika.
Jalur setapak lenyap sama sekali, digantikan ilusi pepohonan yang seolah bergerak dan berpindah tempat. Paidi tetap tenang, sandal jepitnya mulai memberi arahan. Telapak kaki kirinya terasa sedikit gatal. Oke, biru direction nyuruh belok kiri, gumamnya. Ia pun berbelok ke kiri, menembus kabut pekat diterangi bara rokoknya yang masih setia. Ia berjalan beberapa saat, mengikuti instruksi dari sandal jepitnya yang sesekali terasa gatal bergantian. Suara-suara gangguan semakin menjadi-jadi. Ada yang mencoba menarik sarungnya dari belakang, ada yang meniup tengkuknya dengan udara dingin, ada bayangan hitam melesat cepat di depannya. Paidi cuek bebek, ia malah asyik bersenandung lagu, gundul-gundul pacul. Tiba-tiba, bruk, langkahnya terhenti. Di depannya, menjulang sosok hitam legam, tinggi besar seperti raksasa, matanya merah menyala penuh amarah. Udara di sekitar sosok itu terasa berat dan menyesakkan. Inilah salah satu penunggu utama alas Lalijiwo, sosok yang sering membuat pendaki tersesat atau kehilangan akal sehat. Berhenti, manusia lancang. Berani kau memasuki wilayah terlarang ini pada malam buta. Suara sosok itu menggelegar, membuat daun-daun di pohon sekitar bergetar. Paidi, bukannya takut, malah sedikit terbatuk karena kaget. Rokok Tingwe di mulutnya hampir jatuh. Ia menstabilkan rokoknya lagi, lalu meniupkan asapnya ke samping, kebetulan tidak ke arah sosok itu. Waduh, ngapunten sangat bah. Bah sinten engge, kok suaranya seru sangat. Kados sound system hajatan. Waduh, maaf sekali bah. Bah siapa ya? Kok suaranya keras sekali? Seperti sound system hajatan, jawab Paidi dengan nada polos, sedikit memiringkan kepalanya. Sosok hitam itu tampak semakin marah. Aku adalah penjaga alas ini. Kau telah melanggar batas. Pergi sekarang atau jiwa ragamu akan menjadi penghuni baru di sini selamanya. Ancamannya terdengar mengerikan. Paidi malah mendekat selangkah, mencoba melihat wajah sosok itu lebih jelas di bawah cahaya remang bara rokoknya. Walah, bah penjaga toh. Kirain sinten. Nuwun sewu lomba. Kulo namun numpang liwat sekedap. Ajeng nonton sunrise teng puncak. Niki pun metelat soal. Oh, bah penjaga toh. Kirain siapa? Permisi lomba. Saya cuma numpang lewat sebentar. Mau nonton sunrise di puncak. Ini sudah hampir telat soalnya. Tempat ini bukan jalan umum. Ini tempat keramat. Manusia sepertimu hanya akan mengotorinya, bentak mbah penjaga lagi. Paidi menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Lomba, setahu kulo, sedoyo tanah niki kagungane Gusti Allah. Kulo anggeh makhluki pun Gusti Allah. Masa iya kulo mboten angsa liwat? Lomba, setahu saya, semua tanah ini milik Gusti Allah. Saya juga makhluknya Gusti Allah. Masa iya saya tidak boleh lewat? Logikanya sederhana tapi menohok. Bah penjaga terdiam sejenak. Manusia ini berbeda. Tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Malah berani berdebat dengannya. Lagian niki alas peteng lan lembab ngaten bah. Jenengan boten wonten niatan ngajukaken proposal teng Pemda ben dipasangi lampu PJU nopo paving blok ngoten. Lagian ini hutan gelap dan lembab begini mbah. Anda tidak ada niat mengajukan proposal ke Pemda biar dipasangi lampu PJU atau paving blok gitu. Paidi melanjutkan sarannya dengan wajah serius. Kan lumayan bah, nek terang lan rata. Mungkin kata wisatawan sing mampir, saged dados devisa desa. Kan lumayan bah, kalau terang dan rata,
Mungkin banyak wisatawan yang mampir, bisa jadi devisa desa. Bah penjaga melongo, proposal, Pemda, lampu PJU, paving blok, devisa desa. Konsep-konsep dunia manusia itu terdengar begitu asing dan menggelikan di telinganya. Amarahnya yang tadi membara perlahan tergantikan oleh rasa bingung dan sedikit geli. Ribuan tahun ia menjaga alas lali jiwo, baru kali ini ia bertemu manusia model begini. Sudahlah Mbah Penjaga, kulo yakin jenengan niku asline enggih sae. Namun tugasem mawon sing abot kudu jogo alas ben tetep lestari. Saya yakin Anda itu aslinya ya baik, hanya tugasnya saja yang berat harus jaga hutan biar tetap lestari, kata Paidi lagi, nadanya kini lebih lembut. Kulo namun numpang liwat kok, boten bade ngerisak nopo-nopo, janji, saya cuma numpang lewat kok, tidak akan merusak apa-apa, janji. Ia menepuk dadanya, kecuali nek wonten angkringan kopi buka teng lebet meriki, paling kulo engge mampir sekedap ngopi kali pesen gorengan, kecuali kalau ada angkringan kopi buka di dalam sini, paling saya ya mampir sebentar ngopi sama pesan gorengan, tambahnya sambil nyengir. Tidak ada angkringan di sini, geram Mbah Penjaga. Tapi kali ini lebih terdengar seperti gerutuan kesal daripada ancaman. Oh, engge pun nek ngaten. Yo wes, kulo pamit riyin enggeh Mbah. Monggo dilanjut patroli ini pun. Oh, ya sudah kalau begitu. Ya wes, saya pamit dulu ya Mbah. Silakan dilanjut patrolinya, kata Paidi sopan. Tanpa menunggu jawaban, Paidi melangkah lagi, berjalan melewati samping sosok Mbah Penjaga yang masih sedikit terpaku. Anehnya, kabut di depan Paidi seolah sedikit menyingkir, memperlihatkan jalur setapak remang-remang yang harus dilaluinya. Sosok Mbah Penjaga hanya bisa memandang punggung Paidi yang menjauh diterangi bara rokok tingwe. Energi negatif dan niat jahatnya seolah ternetralisir oleh kepolosan, logika absurd, dan ketenangan batin manusia aneh itu. Ia hanya bisa mendengus kesal lalu menghilang perlahan ke dalam kabut, mungkin sambil memikirkan ulang strategi penjagaannya atau malah mempertimbangkan ide proposal paving block tadi. Setelah debat kusir dengan Mbah Penjaga, perjalanan Paidi di alas lali jiwo terasa lebih tenang. Suara-suara gangguan berkurang drastis, seolah para penghuni lain sudah mendapat memo untuk tidak mengganggu tamu nyeleneh ini. Namun, suasana tetap terasa aneh dan mistis. Tak lama kemudian, indera penciuman Paidi menangkap aroma yang sangat menggoda. Bau harum jadah bakar dicampur aroma gula Jawa yang sedikit sangit. Perutnya yang tadi hanya diganjal nasi kucing Mbah Karto mulai berbunyi keroncongan. Bersamaan dengan aroma itu, ia mulai mendengar suara riuh rendah seperti pasar malam dan melihat cahaya kuning kemerahan menembus kabut di depan. Pasar Bubrah, pasar gaib legendaris Gunung Arjuna. Wah, lah kok tenan ana sing dodolan? Wah, lah kok beneran ada yang jualan? Gumam Paidi senang. Rasa laparnya mengalahkan rasa waspada, yang memang sejak awal tidak terlalu ada. Ia melangkah menuju sumber cahaya dan suara itu. Kabut tersibak, menampakkan pemandangan surreal. Sebuah tanah lapang di tengah hutan, dipenuhi lapak-lapak bambu reyot beratapkan daun kelapa kering. Cahaya berasal dari obor-obor minyak kelapa yang berkedip-kedip. Sosok-sosok berjubah gelap, berpakaian adat Jawa kuno, atau berwujud setengah hewan berlalu lalang, melakukan transaksi dengan benda-benda aneh, batu akik sebesar kepalan tangan, keris yang mengeluarkan asap tipis, buah-buahan berwarna ganjil, hingga ramuan dalam botol-botol tembikar.
Paidi tidak terpengaruh pemandangan aneh itu. Matanya fokus mencari sumber aroma jadah bakar. Akhirnya ketemu. Di sudut pasar, seorang nenek tua renta dengan wajah penuh keriput dan mata cekung sedang cekatan membakar jadah di atas tungku arang kecil. Jadah buatannya tampak pulen, berwarna putih bersih dengan sedikit gosong di beberapa bagian, mengeluarkan asap harum yang membuat perut Paidi semakin bergejolak. "Permisi Mbah Putri," sapa Paidi sopan, mendekati lapak si nenek. "Niki jadah bakar enggak? Wangin eko sangat. Ini jadah bakar ya, baunya enak sekali." Si nenek mendongak, menatap Paidi dengan pandangan kosong namun tajam. Ia tidak menjawab, hanya menunjuk ke arah jadah yang sedang dibakarnya, lalu menunjuk ke sebuah mangkuk kecil di sebelahnya yang berisi 3 keping uang emas kuno yang berkilauan redup, tanda harga. Paidi melihat koin emas itu, lalu menghela napas pendek sambil merogoh saku celana komprangnya. Ia mengeluarkan seluruh isinya, beberapa lembar uang 2.000-an dan 5.000-an yang sudah lecek dan lusuh, beberapa koin receh, dan sebatang kapur tulis putih yang separuh terpakai, bekas ia iseng mencoret-coret tembok gardu ronda kemarin sore. Ia menatap koin emas si nenek, lalu menatap isi sakunya yang menyedihkan. "Waduh Mbah Putri, kulom boten gadah keping emas kados niku." "Waduh Mbah Putri, saya tidak punya keping emas seperti itu," katanya dengan nada memelas yang dibuat-buat. "Gadehe namung arto receh kali niki, punyaknya cuma uang receh sama ini." Ia menunjukkan kapur tulis putih itu. "Niki kapur tulis saking sekolahan SD ngisor desa. Asli Mbah, niki nek diagem nyerat teng papan tulis, saged dados ilmu lo. Ini kapur tulis dari sekolahan SD bawah desa. Asli Mbah, ini kalau dipakai menulis di papan tulis, bisa jadi ilmu lo." Si nenek menatap kapur tulis itu dengan dahi berkerut. Sosok-sosok pembeli lain di dekat lapak itu juga ikut memperhatikan dengan penasaran. Mereka terbiasa dengan transaksi barter barang gaib, tumbal nyawa, atau energi kehidupan. Uang rupiah lecek, apalagi kapur tulis dari SD, adalah sesuatu yang benar-benar di luar nalar mereka. Si nenek mengambil kapur tulis itu dari tangan Paidi. Ia membolak-baliknya, mengendusnya sedikit, lalu mencoba menggoreskannya di atas tungku batunya. Terlihatlah garis putih tipis. Nenek itu tampak terkejut sekaligus tertarik. Mungkin ia belum pernah melihat benda ajaib yang bisa meninggalkan jejak putih seperti itu. Setelah berpikir sejenak, si nenek menatap Paidi lagi, lalu mengangguk pelan. Ia mengambil sepotong jadah bakar yang paling bagus dari tungkunya, membungkusnya dengan selembar daun pisang layu yang entah diambil dari mana, lalu menyerahkannya pada Paidi. Kapur tulis itu disimpannya dengan hati-hati di balik bajunya yang kusam. Wajah Paidi langsung berseri-seri. "Wah, matur nuwun sangat enggih Mbah Putri. Jenengan pancen sae. Wah, terima kasih banyak ya Mbah Putri. Anda memang baik," serunya gembira. Ia menerima bungkusan jadah itu dengan kedua tangan. "Mugi-mugi laris dagangannya Mbah." "Semoga laris dagangannya Mbah." Ia pun berbalik, berjalan keluar dari pasar bubrah sambil mulai membuka bungkusan jadahnya. Aroma harumnya semakin kuat. Ia tidak peduli lagi dengan tatapan aneh para penghuni pasar gaib itu. Yang penting, perutnya akan segera terisi jadah bakar terenak yang pernah ia cium baunya. Transaksi paling aneh di pasar bubrah malam itu mungkin baru saja terjadi. Sebungkus jadah bakar ditukar dengan sebatang kapur tulis bekas.
Dengan perut terisi jadah bakar gaib yang rasanya luar biasa nikmat, dan anehnya membuatnya merasa sangat segar dan bertenaga, Paidi melanjutkan pendakian terakhir menuju puncak. Medan semakin terjal dan berbatu, angin semakin kencang membawa hawa dingin yang menggigit. Namun langkah Paidi tetap ringan, sandal jepitnya seolah mencengkeram batu dengan kuat. Bara rokoknya sudah padam sejak ia makan jadah tadi, tapi kini matanya seolah bisa melihat dalam gelap. Tepat saat semburat fajar pertama mulai mewarnai ufuk timur, Paidi menginjakkan kakinya di salah satu puncak Gunung Arjuna. Bukan puncak utama yang ramai, tapi sebuah punggungan yang lebih sepi namun menawarkan panorama 360 derajat yang tak terhalang apapun. Lautan awan terhampar di bawahnya seperti permadani putih kapas raksasa. Langit di timur mulai berubah warna dari ungu gelap menjadi jingga kemerahan. Pemandangannya sungguh maknyus, kalau meminjam istilah Paidi. Udara di puncak luar biasa dingin. Angin bertiup kencang serasa ingin menerbangkan sarung yang tersampir di bahu Paidi. Ia mencari ceruk batu yang sedikit terlindung, lalu mengeluarkan botol air mineralnya. Ajaib, air di dalamnya masih tersisa seperempat, padahal rasanya ia sudah minum beberapa kali. Ia menggunakannya untuk berwudu. Air sedingin es itu menyentuh kulitnya, tapi bukannya membuat menggigil, malah terasa menyegarkan sampai ke dalam jiwa. Saat suara azan subuh, yang terdengar sangat jelas entah dari mana, berkumandang mengalun terbawa angin, Paidi membentangkan sarung kotak-kotaknya di atas batu datar sebagai sajadah. Ia menghadap kiblat dan memulai sholat subuh. Gerakannya tenang, khusyuk, menyatu dengan keheningan dan keagungan alam di sekitarnya. Angin dingin bertiup semakin kencang saat ia mulai sholat. Rasanya seperti ribuan jarum es menusuk kulit. Namun, kejadian aneh terjadi. Gumpalan kabut tebal tiba-tiba turun dari langit dan menyelimuti area tempat Paidi sholat, membentuk semacam kubah atau selubung putih pekat. Di dalam selubung kabut itu, angin tiba-tiba menjadi tenang, dan hawa dingin terasa jauh berkurang, seolah ia berada di dalam ruangan yang hangat. Paidi melanjutkan sholatnya dengan lebih khusyuk lagi, merasa dilindungi oleh selimut tak kasat mata. Begitu ia mengucapkan salam terakhir dan mengangkat tangan untuk berdoa, selubung kabut itu perlahan menipis dan menghilang, seolah tugasnya sudah selesai. Dan tepat pada saat itu, momen magis terjadi. Bulatan matahari jingga keemasan mulai muncul perlahan dari balik lautan awan di ufuk timur. Sinarnya yang hangat mulai menerpa wajah Paidi, mengusir sisa-sisa dingin malam. Pemandangan matahari terbit dari puncak Arjuna benar-benar spektakuler, melukis langit dengan warna-warna indah yang sulit diungkapkan kata-kata. Paidi terpaku, terpesona. Matanya berbinar menatap keajaiban di depannya. Alhamdulillah, Gusti Allah, panjenengan niku pancen sutradara paling top. Alhamdulillah, Gusti Allah, engkau itu memang sutradara paling top, gumamnya penuh rasa syukur dan takjub. Ia duduk bersila di atas batu, menikmati detik-detik matahari naik semakin tinggi, merasakan kehangatan sinarnya memeluk tubuhnya. Ia mengeluarkan sisa tembakau dan papirnya, melinting sebatang rokok terakhir, dan menikmatinya perlahan sambil memandang lukisan alam terindah yang pernah ia saksikan. Rasa lelah semalam suntuk hilang tak berbekas, tergantikan rasa damai dan bahagia yang meluap-luap. Niat isengnya untuk lihat sunrise lebih dekat terbayar lunas, bahkan lebih. Setelah matahari cukup tinggi dan sinarnya mulai terasa terik, Paidi merasa puas. Misinya nonton sunrise sudah sukses besar.
Kini saatnya pulang. Tapi membayangkan harus berjalan turun lagi menuruni lereng terjal dan berbatu membuatnya sedikit males. Waduh, kok rasane wegah mudun yo? Wah, kok rasanya malas turun ya? Gumamnya sambil meregangkan otot. Nek melaku maneh, tekan ngoma iso luhur iki. Padahal weteng wis mulai njaluk jatah sarapan meneh. Kalau jalan lagi, sampai rumah bisa duhur ini. Padahal perut sudah mulai minta jatah sarapan lagi. Ia iseng menengada ke langit biru cerah. Gusti, nopo mboten wonten diskon transportasi engge saking puncak meriki. Ojek online nopo ngoten. Gusti, apa tidak ada diskon transportasi ya dari puncak sini? Ojek online atau gitu? Baru saja ia selesai bergumam iseng. Tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap yang kuat dari atas. Seekor burung elang Jawa yang luar biasa besar. Rentang sayapnya mungkin selebar pintu rumah, terbang berputar-putar di atas puncak, lalu dengan anggun mendarat di sebuah batu besar tak jauh dari tempat Paidi duduk. Elang itu menatap Paidi dengan matanya yang tajam, seolah menunggu perintah. Bulunya coklat keemasan berkilauan diterpa sinar matahari. Paidi melongo sejenak, lalu nyengir lebar. Lo alah, lah kok dijawab tenan, niki Mas Garuda nopo Pak Elang engge. Lo alah, lah kok dijawab beneran, ini Mas Garuda atau Pak Elang ya, sapanya pada burung raksasa itu. Elang itu hanya memiringkan kepalanya sedikit, seolah bertanya ada apa. Ngeten Pak Elang, Paidi mendekat perlahan. Niki kulo korodo aras-arasen ajeng melampah mandap. Nopo kulo angsal nunut mabur kali jenengan ngantos dumugi ngandap meriko. Begini Pak Elang, ini saya kok agak malas mau jalan turun. Apa saya boleh ikut terbang sama Anda sampai tiba di bawah sana? Pintanya sambil menunjuk ke arah lembah di bawah di mana desanya berada. Elang itu menatap Paidi lekat-lekat, lalu mengepakkan sayapnya sekali seolah berkata boleh saja. Wah, matur nuwun sanget, seru Paidi gembira. Tapi ngapunten, kulo mboten sangu arto kangge bayar ongkos. Niki rokok engge sampun telas. Tapi maaf, saya tidak bawa uang untuk bayar ongkos. Ini rokok juga sudah habis, katanya jujur sambil menepuk-nepuk sakunya yang kosong. Pripun nek ongkose kulo gentos dungo mawon. Kulo dungakaken jenengan sehat terus, gagah perkasa, lan enggal pinanggih jodoh elang putri sing paling ayu sak jagat raya. Bagaimana kalau ongkosnya saya ganti doa saja? Saya doakan Anda sehat terus, gagah perkasa, dan segera bertemu jodoh elang putri yang paling cantik sedunia. Anehnya, elang raksasa itu seolah mengerti dan mengangguk setuju. Ia sedikit merendahkan tubuhnya, memberi isyarat pada Paidi untuk naik ke punggungnya. Dengan sedikit susah payah, karena punggung elang itu cukup tinggi dan licin, Paidi akhirnya berhasil nangkring di atas punggung Garuda Express-nya. Ia berpegangan erat pada bulu leher elang itu. Sampun siapa pilot elang, serunya. Dengan satu kepakan sayap yang dahsyat, elang itu melesat ke angkasa, membawa Paidi terbang tinggi di atas Gunung Arjuna. Sensasinya luar biasa, angin menerpa wajahnya, pemandangan di bawah tampak seperti miniatur. Paidi tidak merasa takut, malah tertawa senang seperti anak kecil naik komedi putar. Ia bisa melihat jalur pendakian yang berkelok-kelok, hutan lebat alas lali jiwo, bahkan pasar bubrah yang kini hanya tampak seperti titik kecil berkabut dari atas. Perjalanan turun terasa sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah jam, jauh lebih cepat daripada berjalan kaki yang butuh berjam-jam, elang itu mulai terbang merendah menuju area perbukitan di belakang desa tepian sawah.
Dengan pendaratan yang sangat mulus, elang itu menurunkan Paidi di dekat kebun singkong milik Pak Karto, tak jauh dari batas desa. "Wah, matur sembah nuwun nggih Pak Pilot Elang," kata Paidi sambil turun dari punggung elang itu, sedikit terhuyung karena belum terbiasa. "Servis bintang 5 niki, mugi-mugi donga kula kabul. Servis bintang 5 ini, semoga doa saya terkabul." Elang itu mengeluarkan suara pekikan sekali, seolah menjawab sama-sama, lalu kembali terbang tinggi dan menghilang di balik punggungan gunung. Paidi merapikan kemeja dan sarungnya yang sedikit kusut. Ia berjalan santai keluar dari kebun singkong, menuju jalan desa. Beberapa warga yang sedang beraktivitas pagi, ibu-ibu mencuci di pancuran, bapak-bapak mau ke sawah, terkejut melihat Paidi muncul dari arah kebun singkong belakang desa. Padahal semalam ia pamit mau naik gunung. "Loh Kang Paidi, kok medal saking kebon? Kok keluar dari kebun?" tanya Bu Parmi yang sedang menjemur pakaian. "Enggeh Bu, wonten jalan pintas wo." "Iya Bu, ada jalan pintas tadi," jawab Paidi sambil nyengir. "Sampeyan wangsul saking pundi?" "Sanjangipun ajeng Teng Arjuna." "Anda pulang dari mana?" "Katanya mau ke Arjuna," tanya Pak Karto yang kebetulan ada di situ. "Inggih Pak Karto, niki nembe mawon wangsul saking puncak." "Iya Pak Karto, ini baru saja pulang dari puncak," jawab Paidi santai. "Saking puncak, lah kok cepat sangat mandape? Liwat pundi?" "Dari puncak, lah kok cepat sekali turunnya? Lewat mana?" Pak Karto dan warga lain tampak tak percaya. Paidi tersenyum misterius. "Wow, numpang ojek kilat Pak. Lagi promo, gratis tis-tis." "Tadi numpang ojek kilat Pak. Lagi promo, gratis tis-tis." "Ojek sinten teng gunung?" "Ojek siapa di gunung?" "Ojek elang terbang Pak. Rekomen pokoke," jawab Paidi sambil mengacungkan jempolnya, lalu terus berjalan santai menuju rumahnya, meninggalkan warga desa yang saling pandang dengan penuh keheranan dan tanda tanya besar. Sesampainya di rumah biliknya yang sederhana, Paidi tidak melakukan hal aneh. Ia meletakkan sarungnya, merebus air, membuat kopi tubruk lagi, lalu duduk di teras sambil mencari sisa tembakau di kaleng bekas biskuitnya, bersiap melinting rokok lagi. Seolah perjalanan luar biasa semalam, mendaki gunung sendirian, diterangi bara rokok, berdebat dengan penunggu hutan, bertransaksi dengan kapur tulis di pasar gaib, sholat diselimuti kabut, dan pulang dibonceng elang raksasa, hanyalah bagian biasa dari rutinitas hariannya. Wali Paidi kembali menjadi Paidi biasa. Sosok sederhana dari tepian sawah, dengan kemeja flanelnya, celana komprangnya, sandal jepit beda warnanya, dan celetukan-celetukannya yang nyeleneh namun penuh makna tersembunyi. Gunung Arjuna mungkin masih berdiri megah di kejauhan, tapi mungkin malam itu, gunung itu sendiri sedikit bingung dan akhirnya cuma bisa garuk-garuk puncak menghadapi tamu istimewanya yang satu ini.